Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini, ibadah hari Minggu pelayanan anak, golongan anak kecil, bersama Kak Juan, Kak Enya, Kak Talo. Selamat beribadah. apa kabar adik-adik semua? Pasti baik ya? Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik. Silakan Kak Talo. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit. Silakan Kak Talo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk, kita mau masuk ke saat teduh. Kita lipat tangan, kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 17 dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Bait 1 dan 2 ya. Silakan Kak Talo. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bait kedua adik-adik. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami pada hari ini. Kita mau masuki ibadah, berkati kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita menyanyi lagi yuk dari Kidung Ceria nomor 136 dengan judul Kitab Suci Hartaku. Kita nyanyi bait pertama ya adik-adik. Silakan Kak Talo. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita mau masuki firman Tuhan yang akan dipimpin oleh kakak-kakak pelayan firman. Silakan kakak-kakak. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertailah kami, biarlah apa yang kami baca dan kami dengar seturut dengan firman-Mu dan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sertailah kami ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 12 yang berbunyi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan
dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak ingin cerita mengenai suatu pengalaman yang kakak pernah alami. Pengalaman itu ialah saat itu kakak sedang berada di suatu mall di Jakarta. Pada saat itu juga jam sudah menunjukkan pukul jam 5 sore. Itu tanda bahwa kakak sudah harus pulang. Tapi pada saat itu adik-adik, kakak tidak tahu jalan dan arah mana untuk menunjukkan arah keluar adik-adik. Kakak tidak tahu jalan keluarnya kemana. Tapi apa yang kakak lakukan? Yang kakak lakukan ialah kakak mengikuti suatu logo, suatu gambar petunjuk yang menunjukkan arah keluar seperti yang ada gambar di layar adik-adik. Gambar tersebut menunjukkan kemana arah keluarnya. Lalu pada akhirnya pun kakak dapat mencapai pintu keluar berkat petunjuk arah tersebut. Adik-adik, lalu apa sih pengalaman kakak hubungannya dengan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Ialah adik-adik coba bayangkan ketika pengalaman kakak tadi, kakak tidak mengikuti arah dan petunjuk yang ditunjukkan oleh gambar yang tadi adik-adik lihat, pasti kakak akan mencapai pintu keluar dengan waktu yang lebih lama. Bahkan mungkin kakak akan sempat tersesat dulu di mall. Itulah yang kakak lakukan. Kakak mengikuti petunjuk dan arahan yang telah disediakan. Hubungannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini ialah pada Amsal pasal 23 ayat 12 berbunyi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik, ketika kita sudah mendapatkan arahan, ajaran, didikan, pengetahuan, itu baiknya kita dengarkan lalu kita praktikkan dengan baik adik-adik. Adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini ialah kitab yang berisi tentang ajaran yang bijak dan yang baik. Juga memberi arahan hidup yang benar untuk kehidupan keseharian kita adik-adik. Firman Tuhan, kitab Amsal ini berfirman, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Yang mau diajarkan firman Tuhan ialah untuk kita memperhatikan dengan baik segala ajaran, segala didikan, arahan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kita untuk kita mendengarnya dan melakukannya dengan baik adik-adik. Lalu maksudnya ajaran dan didikan itu yang mana sih? Adik-adik, ketika adik-adik di sekolah, pasti adik-adik diajarkan oleh para bapak, ibu, guru. Untuk itu, ketika bapak, ibu, guru di sekolah sedang mengajar, baiklah adik-adik mendengar dan simak dengan baik. Ketika diberi catatan atau tugas, adik-adik selesaikan, tuntaskan catatan atau tugas tersebut dengan baik. Adik-adik juga ketika di rumah bersama keluarga orang tua, ketika mereka meminta adik-adik bantu beres-beres rumah, bersih-bersih, cuci piring, adik-adik belajar, cuci kaki, cuci tangan, minum susu sebelum adik-adik tidur, baiknya adik-adik lakukan. Karena apa yang diberikan oleh orang tua, apa yang dinasihatkan oleh keluarga orang tua di rumah ialah untuk kebaikan adik-adik. Lalu kenapa sih kita harus mendengarkan ajaran, didikan, dan nasihat para guru di sekolah serta orang tua keluarga di rumah? Karena apa yang diberikan oleh mereka semua, didikan, arahan, petunjuk yang mereka berikan kepada adik-adik ialah untuk kebaikan adik-adik. Seperti di sekolah, para guru mengajar kepada adik-adik ialah untuk menambah pengetahuan adik-adik supaya adik-adik semakin pintar, mendapat nilai yang bagus, dan adik-adik dapat naik kelas sehingga membanggakan orang tua. Lalu ketika di rumah, kenapa sih orang tua mau adik-adik belajar, mau adik-adik bantu beres-beres rumah, mau adik-adik bereskan tempat tidur adik-adik ketika adik-adik sudah tidur? Ialah untuk kebaikan adik-adik sendiri. Ketika adik-adik sudah membereskan dan merapikan tempat tidur adik-adik, pasti ketika adik-adik ingin tidur akan lebih nyaman ketika tempat tidur adik-adik sudah bersih dan rapi. Lalu juga di sekolah minggu ini, seperti yang sedang adik-adik lakukan sekarang,
adik-adik mendengarkan firman Tuhan untuk kehidupan dan berkat adik-adik sepanjang hari. Karena ketika adik-adik bermalas-malasan untuk beribadah, berdoa, memuji Tuhan, adik-adik bermalas-malasan, adik-adik tahu Tuhan pasti sedih. Karena Tuhan sudah menyertai adik-adik setiap hari, diberi nafas kehidupan, diberi sukacita, diberi berkat. Tapi adik-adik bermalas-malasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan pasti akan sedih akan hal itu adik-adik. Maka, yang mau diajarkan firman pada hari ini ialah ketika adik-adik sudah diberi pengetahuan, sudah diberi ajaran, diberi arahan atau didikan, baiklah adik-adik mendengarkannya dengan baik, serta adik-adik praktekkan dan lakukan ajaran tersebut. Karena apapun yang telah diberikan kepada adik-adik ialah untuk kebaikan adik-adik juga dan untuk kebaikan kita semua. Itulah yang diajarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami dengar dapat sesuai dengan keajaran dan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kiranya Bapa sertailah bangsa dan negara ini agar dapat berjalan dengan baik dalam sistem pemerintahannya. Berkatilah juga pemimpin dan pemerintah-pemerintah yang ada di negara ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Sertailah juga seluruh rakyatnya agar tetap dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu. Kiranya Bapa sertailah gereja-Mu ya Bapa, baik dalam ibadah dan pelayanan yang sedang berjalan dalam situasi ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan ajaran-Mu ya Bapa, sehingga dapat menjadi berkat bagi umat-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu dengan baik ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi sekolah-sekolah kami ya Bapa. Kiranya Bapa sertailah sekolah kami, baik gedungnya, baik orang yang ada di dalamnya Bapa, para guru, staf dan karyawan sekolah lainnya ya Bapa. Berkatilah mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, sehingga dapat mereka melaksanakannya dengan baik. Berkatilah juga metode pelajaran yang sedang berjalan ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bagi para murid untuk mencapai cita-cita mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi orang tua dan keluarga kami. Kiranya Bapa sertailah mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, hingga kesehatan mereka juga ya Bapa. Biarlah mereka tetap merasakan kasih sukacita karunia-Mu ya Bapa. Biarlah mereka tetap tekun dalam doa dan ibadah kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi adik-adik dimanapun mereka berada. Bapa sertailah mereka dalam pendidikan mereka, pelayanan mereka dan ibadah mereka ya Bapa. Biarlah mereka tetap dalam penyertaan-Mu. Bapa, doa ini kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 265 dengan judul Yesus Berpesan. Bait 1 dan 2 ya adik-adik. Silakan kata lo. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan.
Tapi sebelumnya, persembahan yang adik-adik pegang bisa adik-adik kasih mama papa agar mama papa bisa memberikannya ke gereja atau ke koordinator sektor masing-masing. Yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 252 dengan judul Bila Topan Keras Melanda. Bait 1 dan 2 ya adik-adik. Silakan kata lo. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait kedua. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik boleh duduk, kita mau berdoa persembahan. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu lagi ya, dari Kidung Ceria nomor 201 dengan judul Aku Dapat di Hatiku. Kita nyanyi bait 1 dan 2 ya. Silakan kata lo. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan kami, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku, dan dosaku ditebus. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa penutup. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kami juga boleh mendengarkan dan baca firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami sementara akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Bapa sertailah kami, agar kami tetap dalam penyertaan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.